Iya. Dari mana? Saya dari Cililin. Oh, dari Cililin. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Orang tua sehat di rumah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sekolah sekarang bagaimana? Sekolah sekarang itu saya di Man Bandung Barat. Oh, di Man Bandung Barat ya. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Di rumah tinggal sama siapa? Saya di rumah, tapi untuk kali ini saya ada di rumah. Saya itu pesantren, Kak. Oh, pesantren. Pesantrennya di mana? Untuk pesantren saya di Cililin. Kalau sekolah di mana itu? Kan pesantren. Ya, jadi saya itu kebetulan pesantren sambil sekolah. Oh, gitu. jadi dua gitu ya. Sekolah iya, pesantren juga iya. Kalau misalnya itu berangkat ke sekolah suka naik apa? Kalau saya sama teman-teman yang lain juga, kalau ke sekolah suka naik ojek karena jaraknya lumayan cukup jauh. Ojek. Kalau misalnya itu kan pesantren juga, sekolah juga. Emang pesantrennya suka jam berapa? Kalau kegiatan di pesantren, untuk waktu tidur itu dari jam 9 malam. Jadi dari jam 9 malam itu udah tidur gitu ya. Siangnya sekolah, malamnya ngaji mungkin ya, atau sorenya gitu ya. Lalu kok sepertinya ada yang ingin dibicarakan gitu. Ada apa ini? Sebenarnya sih kan saya itu ya masih kelas 10. Kelas 10 itu masa-masa pertamanya masuk SMA gitu ya. Baru ngerasain bagaimana sih suasana SMA itu gitu ya. Dan untuk kali ini kalau dulu-dulu sih saya itu enjoy aja antara pesantren dan sekolah itu biasa. Tapi untuk sekarang kok agak asa beda gitu ya. Untuk suasananya terasa berbeda gitu. Lalu setiap waktu belajar itu belum pasti, waktunya itu belum konsisten karena kegiatan di pesantren itu banyak, kegiatan sekolah juga banyak. Nah, jadi saya itu kesulitan dalam belajar, dalam tugas-tugas itu bagaimana memanage waktunya itu. Jadi intinya Sakura itu punya keluhan tentang manajemen waktu dalam antara pesantren sama sekolah gitu ya. Di sisi lain mungkin banyak tugas di sekolah, di sisi lain juga harus ngaji gitu ya. Kalau boleh tahu alasan kenapa sekolah sambil pesantren? Untuk alasannya sih Kak, karena terutama untuk diri saya sendiri, saya itu membutuhkan baik ilmu dari pesantren, ilmu dari sekolah, karena dua-duanya sangat penting menurut saya. Jadi saya berusaha untuk tetap pesantren sambil sekolah, karena bagaimanapun juga pasti suatu saat ada manfaatnya. Gitu. Jadi emang itu keinginan sendiri, tidak dipaksa sama orang tua. Tidak. Jadi intinya itu pesantren sambil sekolah itu memang keinginan dari diri sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Tapi sekarang mungkin emang lagi masanya lagi jenuh mungkin ya, dan capek karena tugas sekolah banyak, belum lagi harus di pesantren, belum lagi kan kalau di pesantren itu harus mandiri ya. Lalu bagaimana? Ayo ceritakan lagi, ada apa? Lalu di sekolah juga saya itu mengikuti beberapa ekstrakurikuler yang menjadi hambatan untuk belajar itu. Jadi waktu itu dihabiskan di sekolah, lalu di pesantren juga lumayan sih ya Kak. Jadi untuk belajar itu gak tahu kapan gitu. Jadi intinya ditambah sama ekstrakurikuler juga. Di sisi lain sekolah, di sisi lain pesantren sama kegiatan mengaji di pesantren, terus ada lagi kegiatan ekstrakurikuler. Jika boleh tahu ya, kalau misalnya itu ekskulnya ikutan ekskul apa? Kalau saya di sekolah ikutan 3 ekskul. Yang pertama saya ikutan organisasi di MK, yang kedua organisasi di IGM, kalau di sekolah lain namanya Rohis, yang ketiga ikutan hifzon untuk kumpulan tahfiz Quran. Gitu. Memang jurusan sekolahnya apa? Untuk saya alhamdulillah mengambil jurusan keagamaan. Hebat ya, ambil jurusan agama ditambah ekstrakurikulernya
mengambil hal-hal atau kegiatan agama juga. Jadi intinya mungkin ingin berfokus sama kegiatan agama ya, dari pesantren mungkin, kemudian mengambil jurusan sekolah agama, lalu mengambil ekstrakurikuler untuk mendamping pemahaman tentang ilmu agama. Ya, seperti itu. Jadi lalu bagaimana untuk ekstrakurikuler itu manajemen waktunya, maaf, bukan manajemen waktu. Jadi kalau misalnya ekstrakurikuler itu tiap hari atau gimana? Untuk ekstrakurikuler saya tidak tiap hari karena di pesantren juga dikasih toleransi cuma 2 hari dalam seminggu ekstrakurikuler gitu. Jadi untuk ekstrakurikuler berarti pas waktu asar tidak ikut ngaji, jadi masih ditoleransi untuk 2 hari dalam seminggu, jadi tidak setiap hari ekstrakurikuler. Jadi pesantren juga diperbolehkan ikutan ekstrakurikuler, tapi harus seminggu itu hanya 2 kali. Berarti 3 ekskul itu di waktunya 2 hari dalam seminggu. Ya, kadang 2 hari, soalnya ada yang dalam satu waktu. Oh gitu, 2 ekskul ada yang satu waktu. Lalu kira-kira nih ya, manajemen waktunya itu coba ceritakan. Kalau misalnya pesantren, terus eskul, terus sekolah, itu gimana? Memang cukup berat gitu ya. Menurut saya itu sangat luar biasa loh. Pesantren, sekolah, eskul gitu digarap dalam satu kurun waktu gitu. Itu menurut saya hebat sekali loh. Kenapa tadi bilang apa? Gak capek ya? Kenapa bilang capek? Padahal itu kan lebih hebat menurut saya. Apakah ada hal lain yang mengganggu atau hambatan lain? Hambatan lain sih tidak ada. Mungkin hambatan yang sekarang lagi booming-boomingnya itu yang mengenai COVID-19. Oh iya, COVID-19. Bagaimana? Untuk COVID-19 kan kita itu belajar daring di rumah. Nah, untuk belajar di rumah, yang pertama guru itu suka memberikan tugas itu beda dari sekolah. Kalau di sekolah sama di rumah itu beda. Kalau di sekolah biasanya lebih sedikit untuk tugas, tapi kalau di rumah dalam satu hari itu bisa beberapa mata pelajaran sekaligus mengasih tugas guru itu. Nah, jadi aku itu bingung untuk mengerjakannya. Aku di pesantren, belajar di pesantren, jadi waktu untuk mengerjakan tugas sekolah itu butuhkan waktu yang sangat panjang gitu menurut saya. Kalau selama COVID itu memang tinggal di mana? Selama COVID masih saya di pesantren? Ya, masih di pesantren, belum pulang ke rumah. Masih di pesantren, jadi tugasnya bertambah berat. Tapi kan eskul mungkin sudah tidak menjalankan eskul. Sudah tidak eskul, jadi untuk sore saya alhamdulillah ikut selalu dalam kegiatan mengaji. Lalu kalau misalnya tadi kan ada hambatan dari COVID ya, gara-gara COVID yang mengharuskan untuk daring di rumah gitu. Memangnya tugasnya seperti apa? Untuk tugas kan saya di pesantren, tugasnya ada yang bikin makalah misalkan, ada yang harus pergi misalnya untuk wawancara. Nah, kan kita di pesantren memiliki peraturan tersendiri, jadi kita jarang gitu untuk keluar dari pesantren. Untuk kalau tugas seperti itu harus minta izin terlebih dahulu. Oh, jadi intinya mungkin gara-gara COVID ya. Jadi ada juga hambatan dari COVID-19. Mungkin berarti kalau misalnya sekarang memang kelas? Saya baru kelas 10. Oh, baru kelas 10 kan ya. Baru kelas 10 berarti kan baru masuk gitu ya. Baru masuk, mungkin ditambah ada harus ngaji, belum mata pelajaran di sekolah, belum eskul. Kalau misalnya sekarang ditambah mungkin bebannya menjadi bertambah karena adanya COVID, karena sistem daring ya, karena sistem daring dengan tugas-tugas yang mengharuskan untuk keluar. Jadi harus izin dulu sama pihak pesantren seperti itu. Memang bagaimana
keluhan gitu tentang COVID, memangnya tugasnya berat? Untuk tugas sih tidak terlalu berat, cuman banyak dalam satu waktu gitu maksudnya. Oh, jadi harus selesai. Ya, Harus selesai dalam satu waktu. Ya. Intinya mungkin ada deadline, Ya. deadline waktunya, tenggang waktunya mungkin harus beres hari itu tanggal segitu. Tapi sedangkan ada kegiatan di pesantren yang mengharuskan kita untuk berkegiatan. Gitu ya. Saya pahami kok, saya mengerti. Mungkin memang saat ini COVID ini memang semua banyak gitu. Ada beberapa juga yang berbicara tentang COVID ya, pembelajaran daring yang seperti itu. Lalu ya Kak, untuk keterkaitannya dengan COVID ini, saya itu sering mengerjakan tugas hingga larut malam karena saya mengejar bahwa tugas itu kan harus beres. Jadi kalau belum beres di waktu siang, otomatis saya malam itu mengerjakan. Jadi saya itu sering bergadang. Akhirnya karena gadang itu pun badan pun menjadi ikut-ikutan sakit akibatnya itu. Jadi saya simpulkan dari awal ya, saat manajemen waktu, saat harus sekolah, harus ngaji juga harus eskul, itu mungkin di manajemen waktunya ya. Jadi intinya merasa mungkin stres gitu ya, udah mengaji, udah masuk sekolah, belum eskul gitu, mungkin itu tugas-tugas diemban secara langsung, jadi membuat adik itu terbebani ya. Lalu yang kedua itu setelah datang COVID ini, bukannya menjadi lebih rileks dan bukannya menjadi lebih lebih santai gitu, karena anjuran kan harus diem di rumah dan harus menjaga kondisi. Sedangkan kondisi justru karena sekolah daring atau tugas-tugas daring itu membuat mengharuskan adik ini untuk harus bergadang mengerjakan tugas sampai larut malam, sehingga berefek pada kondisi badan ya, kondisi badan jadi sakit. Sedangkan memang seharusnya itu kan kita menjaga kesehatan gitu saat pandemi ini, karena kan itu kesehatan lebih penting pada saat ini. Iya saya mengerti. Lalu kira-kira nih ya, saran saya, kalau menurut saya untuk manajemen waktu, ini saran saya aja ya, tetap aja adik yang menentukan. Kalau saran saya untuk manajemen waktu itu menurut saya memang cukup berat kalau saya sendiri. Tapi kan itu sudah menjadi pilihan, itu sudah menjadi pilihan pertama ya, jadi wayahna kita harus tanggung jawab gitu. Kita mau mengambil keputusan, otomatis kita harus mengambil resiko gitu. Tapi ingat, mengambil resiko juga, menjalani juga, jangan terlalu istilahnya kita ingin memeluk gunung tapi gunung itu tidak bisa kita peluk gitu. Kalau menurut saya ada baiknya untuk tahap manajemen waktunya itu, misal sekolah ya sekolah gitu, ngaji ya ngaji gitu, ada saatnya istilahnya dengan sesuai dengan porsinya, jangan sampai kita merasa terbebani, karena hal yang membuat kita terbebani itu memang tidak baik kalau menurut saya ya. Sekarang kita sekolah, apa yang akan terjadi? Tetap aja kita nanti kecapean, badan kita menjadi drop gitu, asupan makanan kurang gitu karena terlalu fokus gitu. Kita lebih rileks aja kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya lebih santai, tapi jangan terlalu santai. Kita hadapi itu dengan ketenangan, jangan merasa terbebani, karena kalau misalnya kita tenang, insya Allah hal-hal yang menurut kita sulit itu akan tetap bisa dijalani gitu. Kalau misalnya kita terburu-buru, kalau misalnya kita merasa terbebani, otomatis yang akan terjadi adalah ya kita nggak bisa gitu ya, kita malah out-outan, tugas out-outan,
kegiatan eskul out-outan, kemudian pengajian juga out-outan, jadi nggak terarah lah gitu. Menurut saya tetap rileks, tetap tenang, saya yakin kamu bisa kok. Lalu untuk masalah COVID sekarang gitu, kita juga tidak bisa menyalahkan tugas yang sangat berat gitu. Kita juga tidak bisa menyalahkan tugas yang sangat berat, tapi ya kita mau gimana lagi gitu. Tapi itu satu, kalau menurut saya gitu, jadi ini terlalu fokus gitu, terlalu ingin mendapatkan hasil yang sangat maksimal dan memuaskan gitu. Tapi untuk saat ini kalau menurut saya kita boleh berusaha semaksimal mungkin, tapi harus ingat juga kondisi dan kemampuan kita gitu. Karena kemampuan kita juga mungkin tidak seperti, kita itu bukan robot, kita itu istilahnya tidak bisa memeluk gunung kata saya gitu. Kita ingin memeluk gunung tapi kita tidak bisa gitu, gunung mah tidak akan bisa terpeluk. Yang penting mah sekarang menjalani dengan tenang, dengan santai, jangan terburu-buru. Itu sih saran saya. Tetap saja ada yang melaksanakannya, ada yang tahu apa yang harus ada lakukan. Kira-kira nih ya, kira-kira setelah ini apa yang akan dilakukan? Untuk setelah ini sih kan mungkin waktu dulu-dulu itu kemarin-kemarin itu saya itu terlalu banyak pikiran gitu ya, terlalu sedikit-sedikit itu memikirkan gitu ya. Padahal itu tidak seharusnya, karena ini semua sudah menjadi tanggung jawab saya sendiri. Nah, untuk kali ini saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya akan tetap rileks untuk antara sekolah, pesantren dan ekstrakurikuler. Insya Allah saya akan memanage waktu sebaik-baiknya. Di antaranya cara saya akan membuat untuk rundown jadwal kegiatan sehari-hari. Gitu. Bagus itu. Ya. Lalu untuk yang karena COVID-19 ini, mungkin memang karena ini COVID-19 ini sudah menjadi takdir Allah, kita tidak tahu adanya virus ini. Nah, saya juga tidak bisa apa-apa. Untuk hal ini mungkin saya akan tugas pasti terlaksanakan, terkerjakan. Cuman saya akan membagi waktunya gitu ya, tanpa harus bergadang, tapi tugas itu beres insya Allah diusahakan. Dan pastinya kita selalu berdoa ya, yang pastinya memang kalau kita ini menginginkan bahwa virus ini itu segera berakhir, tapi Allah yang Maha menentukan, jadi kita tidak tahu kapan virus ini berakhir. Jadi kalau misalnya nanti kuliah belajar daring itu masih berlanjut? Baik Kak, untuk masalah COVID ini, insya Allah jika memang belajar daring akan diteruskan, saya tidak bisa apa-apa. Insya Allah saya akan terus melaksanakan tugas dengan baik tanpa mengganggu aktivitas lainnya. Ya. Bagus sekali. Saya yakin Safira bisa, saya yakin bisa menghadapi ini semua, karena saya tahu Safira itu hebat, Safira itu kuat ya, bisa menggarap 3 kegiatan sekaligus. Karena adanya COVID ini, semua orang pasti punya keluhan yang sama gitu. Tidak hanya Safira saja, semuanya juga merasakan seperti itu. Jadi tetap aja, tetap tenang, tetap rileks, dan tetap jaga kesehatan ya. Lalu bagaimana setelah menjalankan konseling dengan saya? Apakah ada bagaimana gitu perasaannya sekarang? Alhamdulillah setelah konseling ini pikiran saya semakin lebih terbuka untuk bagaimana memecahkan masalah saya itu yang sebenarnya. Dan saya juga semakin tenang karena tidak banyak pikiran lagi, semua masalah saya sudah terpecahkan. Alhamdulillah, jadi sekarang masalahnya sudah terpecahkan. Iya Kak. Apakah konseling ini akan dilanjut besok atau akan diakhiri hari ini saja? Menurut saya, karena konseling ini saya sudah memiliki solusi, sudah ada untuk kedepannya saya harus bagaimana. Jadi menurut saya konseling ini akhiri hari ini saja. Tidak akan ada pertemuan lagi di lain waktu untuk Tidak. membahas masalah ini. Tidak, mungkin menurut saya insya Allah akan berusaha terlebih dahulu. Bisa ya gitu, insya Allah. Saya yakin Safira hebat, Safira bisa menjalankan ini semua dengan baik ya.
tadi dari awal, apakah ada kesimpulan kira-kira? Mungkin yang pertama, kesimpulannya itu saya harus memanage waktu terlebih dahulu. Insya Allah akan diusahakan, saya akan memanage waktu dengan sebaik-baiknya, karena ini semua sudah menjadi pilihan saya, sudah menjadi tanggung jawab saya sendiri. Bagus sekali. Saya suka gitu, remaja seperti Safira yang mempunyai semangat tinggi. Teruskan, tapi jangan terlalu terbebani juga gitu. Kita lihat porsi kemampuan kita sampai mana, jangan sampai melampaui batas ya. Jadi konseling hari ini mau diakhiri saja Ya Kak. iya. Baik, kalau begitu mudah-mudahan lancar dan semuanya baik-baik saja, tidak ada apa-apa ya. Baik Kak, untuk konseling hari ini saya pamit karena sudah selesai. Iya. Saya akhiri. Ya baik, mau langsung pulang atau mau kemana dulu? Ya, langsung pulang saja. Langsung pulang saja. Mari saya antar ke luar.